Kejahatan yang pernah diterima. Bab 489. Kamu tidak mengerti. Fernando menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia masih tidak mau keluar dari bawah meja. Daripada membiarkan putrinya melihat keadaannya yang kacau balau seperti ini, ia lebih memilih untuk mati sendiri. Fernando mengakui bahwa beberapa tahun yang lalu ia telah meninggal. Dia meninggalkan sosoknya yang gagah dan berwibawa seperti seorang pahlawan di dalam ingatan putrinya. Menjadi pahlawan di dalam hatinya. Karena ia tidak ada nyali, dia takut putrinya akan melihatnya dengan tatapan penuh ketakutan. Mungkin ia akan menunjukkan tatapan yang meremehkan. Fernando tidak berani menemuinya secara langsung. Dia lebih memilih seperti sekarang ini, melihatnya dari kejauhan, melindunginya, asal dia tahu putrinya damai dan sehat-sehat saja. Fernando sudah puas. Tetapi ia bukan orang yang gampang puas. Melihat Arila dari kejauhan, ia juga ingin mendengar suara putrinya. Ketika mendengar suaranya, ia malah ingin memeluknya. Manusia adalah makhluk yang aneh. Selalu tidak pernah merasa puas. Ketika permintaannya sudah dikabulkan, mereka pasti akan mempunyai permintaan yang baru lagi. Melihat ayahnya yang seperti ini, hati Ferdian serasa tersayat-sayat. Lalu ia pun berkata, "Ayah, kamu keluar dulu. Kamu percaya padaku. Dokter sekarang sangat hebat. Kita pergi ke luar negeri. Aku pasti bisa mencarikan kamu dokter yang baik untukmu dan mengembalikan perawakan kamu yang dulu." "Ferdian, aku benar-benar bisa kembali seperti dulu lagi. Pasti bisa?" Fernando terus bertanya berkali-kali. Kalau bukan untuk bertemu dengan putrinya, mau perawakannya jadi seperti apapun ia tidak peduli. Tapi ia ingin menemui putrinya. Dia ingin mendengar suara putrinya, mendengar putrinya memanggilnya, ingin memeluk putrinya di dalam pelukannya, menciumnya dan memberitahukannya bahwa dia adalah ayahnya. Sampai saat ini, ia berusaha untuk memberantas semua musuhnya dan terus berusaha untuk terus hidup hanya demi putrinya. "Iya ayah, bisa, pasti bisa." Ferdian menopang badan Fernando untuk berdiri, lalu berkata lagi, "Tunggu sampai perawakanmu sudah sembuh, kita baru memberitahu Arila." "Apakah Arila bisa mengenaliku nanti?" Fernando masih saja tidak percaya. "Ayah, pasti bisa. Arila sering bertanya padaku tentang kamu. Arila sering bilang, kalau dia bisa bertemu denganmu, ia pasti sangat senang." Ferdian lanjut berkata, "Arila sejak kecil hidup di keluarga Situmorang. Jesa tidak pernah memasang wajah yang ramah kepada mereka. Kalau bukan karena Tuan Ipander, mungkin sekarang mereka semua juga tidak tahu Arila sudah dikirim Jesa kemana. Aku sangat merasa bersalah pada mereka berdua, karena aku tidak bisa mengeluarkan mereka dari lubang api itu. Kalau saja tahun itu aku pulang kembali, aku menolong mereka keluar dari tempat Jesa. Ibunya pasti tidak sampai bunuh diri. Arila juga tidak mungkin dijadikan sebagai pengkhianat dan dipergunakan orang-orang." Mengingat kejadian ini, Fernando memukul dirinya sendiri. Jelas-jelas tahu itu adalah anaknya, tapi karena ia tidak mau dipakai Jesa, sampai bertahun-tahun dia tidak pulang dan menemui mereka. Sampai saat dia bertekad untuk kembali mencari istri dan putrinya, rencananya malah sudah diketahui oleh orang lain. "Ayah, ini semua bukan salahmu. Kita semua tahu, di dalam hatimu hanya ada mereka berdua. Kalau saja bukan karena kecelakaan mobil kali itu yang mengambil raut wajahmu, aku rasa kamu pasti bisa kembali." Menurut ayahnya, pada saat itu Ferdian masih kecil, tapi ia masih bisa mengingatnya dengan jelas. Dengan suara sedih Fernando berkata, "Ini semua bukan alasan. Intinya,
Aku tidak berguna, baru bisa menyebabkan mereka berdua merasakan penderitaan seperti itu. Kalau saja aku sedikit lebih berguna, mereka tidak akan pernah merasakan penderitaan sesulit itu selama beberapa tahun. Tapi aku malah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia selama itu tahu bahwa Arila adalah putrinya. Jessa dan orang keluarga Ipanders yang sengaja mengirim ibu Arila kepadanya. Mereka berencana untuk menggunakan Arila untuk mengancamnya. Pada saat itu, dia masih muda. Demi nama baik dan martabatnya, dia tidak peduli dengan ancaman dari mereka dan terus melakukan apa yang ia rencanakan. Setelah itu, Jessa membantu untuk menyingkirkan keluarga Tanjaya yang palsu itu. Fernando merasa apa yang dilakukan Jessa ada hubungannya dengan rencana mereka yang tidak cocok. Tapi pada saat itu, dia sama sekali tidak tahu siapa yang menyingkirkannya. Setelah kejadian itu berlalu beberapa tahun, dia mulai mencari tahu. Ternyata orang yang benar-benar mau memusnahkannya bukan keluarga Ipander dan Situmorang, tetapi si tua keluarga Tanjaya yang misterius itu. Dia sudah mencari selama bertahun-tahun baru menemukan buktinya. Si tua itu berencana untuk menyingkirkannya dulu, baru mulai membalas dendam. Siapa yang kepikiran ketika dia sudah selesai membereskan semuanya dan bisa menggunakan caranya sendiri untuk menyingkirkan si tua itu, ternyata pengungkapan itu semua palsu. Tidak usah dia campur tangan, identitas musuhnya sudah terbongkar. Ketika Fernando masih memikirkan cara mau pergi ke penjara di kota Pasir Bumi untuk melihat musuhnya, dia malah mendengar kabar bahwa musuhnya sudah meninggal. Dia tidak sempat melakukan apa-apa. Orang yang menjerumuskan dia menjadi seperti ini, ternyata dengan begitu mudah sudah bisa mati. Dia sangat marah. Dia membalaskan dendamnya pada Epa yang tidak bersalah. Pada saat itu, ia sudah dibutakan oleh kebencian. Ia hanya berpikir untuk membalaskan dendamnya dan putrinya. Tetapi ia malah lupa apa yang ia lakukan sebenarnya tidak ada bedanya dengan Sandoro yang seperti binatang itu. Setiap kali mengingat Epa yang terluka sampai hidupnya hancur, Fernando merasa ketakutan. Dengan takut ia berkata, "Ferdian, ayah pernah melakukan perlakuan yang sangat brutal. Kalau Arila tahu hal itu, ia pasti tidak akan bisa memaafkan ayah. Jadi lebih baik kita jangan beritahu dia. Aku tidak ingin menghancurkan ingatan yang begitu indah di dalam hatinya." "Ayah, kamu sebenarnya mengerti tidak? Tidak peduli kamu jadi seperti apa, kamu tetap adalah ayahnya Arila. Seperti kata pepatah, mengetahui kesalahan bisa merubah semuanya menjadi lebih baik. Arila, dia tidak akan menyalahkanmu." Berbicara sampai di sini, Ferdian masih tidak bisa menahan amarahnya. Tidak, tidak. Jangan kasih tahu dia. Kamu cuma perlu janjian dengannya untuk datang ke sini beberapa kali. Aku curi-curi melihatnya saja, mendengar dia berbicara juga sudah cukup. Fernando menciut. Buat Fernando bisa mendengar suara Arila dan melihatnya sebentar, dia sudah merasa cukup. Dia sampai pernah berpikir, seumur hidupnya ia cuma bisa hidup di dalam kegelapan, hidup seperti mayat hidup. Ia sama sekali tidak sangka, ia masih bisa melihat anaknya, masih bisa melihat putrinya dari jarak yang begitu dekat, bisa mendengar suaranya dari mulutnya sendiri. Di dalam hati Arila, dia adalah pahlawannya. Ia juga pernah berpikir dirinya sendiri adalah pahlawan. Orang yang bekerja di departemen pemerintahan bisa menerima berapa banyak hadiah dan amplop merah, tetapi ia tidak pernah menerima hadiah dari siapapun. Dia menggunakan tindakan nyata untuk memberitahu orang lain apa itu namanya memimpin dengan memberi contoh. Dulu, ia juga bisa dengan sombong memberitahu dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang pahlawan. Tetapi kecelakaan itu menghancurkan semuanya. Demi bisa menyambung hidupnya,
Fernando pernah meminum air di parit, pernah memakan makanan yang sudah busuk dari tong sampah, tidur di kamar yang lembab dan dipenuhi dengan tikus.